Selama beberapa dekade terakhir, persepsi dan konsep akan dunia kerja telah berubah. Hal ini terjadi karena bergulirnya era globalisasi, pesatnya perkembangan sosial media online, dan kemajuan teknologi. Sehingga, mulai mengaburkan batas antara konsep dunia kerja yang secara konsep tradisional adalah pekerjaan formal atau kerja di sebuah perusahaan atau lembaga, dan dengan kerja secara informal atau bekerja secara individu. Konsep baru ini sama sekali bukan mempermudah seseorang atau individu dalam berkompetisi di dalam dunia kerja. Justru, sebaliknya seorang lebih membutuhkan personal karakter yang kuat, sehingga dirinya menjadi layak jual dalam menghadapi dan memenangi kompetisi yang semakin keras dan berat saat ini. Seseorang akan dapat menuju kesuksesan dengan melakukan pembentukan karakter dirinya secara terencana, efektif, terpadu, dan kontinu. Aktivitas pembentukan karakter diri atau pencitraan diri inilah yang mencuat menjadi tren saat ini dengan istilah populer yaitu personal branding. Seiring dengan perubahan konsep dunia kerja modern, maka konsep branding tidak lagi terbatas hanya untuk sebuah produk maupun perusahaan, namun juga menjadi sebuah aktivitas yang dibangun secara sinergi untuk mempengaruhi orang lain, memandang dan menilai diri kita sendiri. Memiliki personal brand yang kuat tampaknya menjadi aset yang sangat penting di era ini. Baik secara online maupun offline, personal branding sangat penting. Hal ini merupakan kunci sukses seseorang atau individu agar menjadi CEO dari kehidupan dan kesuksesan dirinya sendiri. Banyak definisi personal branding yang bisa ditemukan dalam literatur, seperti Peters 1997, Hansen 2007, Montoya 2005, McNary and Speak 2003, dan Arruda 2007. Yaitu sebuah persepsi atau emosi yang dijaga dalam kondisi baik oleh diri sendiri dan bukan orang lain. Kemudian ada sebuah refleksi tentang siapa diri kita dan apa yang kita percayai, dan diekspresikan dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Kemudian mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Kemudian tentang orang lain memandang nilai yang kita miliki. Kemudian menciptakan sejumlah harapan dan asosiasi dalam pikiran dan target kita. Dan kemudian sebuah gambaran tentang diri sendiri yang diinginkan dalam semua kegiatan yang kita lakukan. Namun, personal branding baru sungguh-sungguh menjadi sebuah gagasan pemikiran yang kuat ketika Tom Peters menulis sebuah artikel yang berjudul The Brand Called You dalam edisi 1997 dari majalah Fast Company. Pada artikel ini, ia berbicara tentang bagaimana setiap orang dipersonifikasikan sebagai sebuah brand atau merek dan memiliki kesempatan untuk berkembang bahkan menonjol. Personal branding adalah kemauan dan ketekunan seseorang dalam mengidentifikasi, memetakan dan kemudian mengkomunikasikan serta mengekspresikan apa yang membuat dirinya menjadi individu yang unik dan memiliki nilai lebih bagi audiens atau targetnya, sehingga orang tersebut akan dapat mencapai karir dan tujuan bisnis. Berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam mencermati sekaligus menjadi pelaku di dunia kerja saat ini, maka saya memberanikan diri untuk secara personal memberikan nama tersendiri dari aktivitas ini, yaitu sebagai aktivitas 3P atau pencitraan, potensi, personal. Dan aktivitas 3P ini dapat disarikan ke dalam 3 tahapan yang satu sama lain terkait dalam sebuah proses yang harus dijalani, yaitu juga dengan tahapan 3P atau pemetaan, pengekspresian, dan pembedaan. Langkah pertama dan paling mendasar dalam proses ini adalah fase pemetaan, di mana kita melakukan introspeksi diri untuk mendapatkan persepsi nyata dari orang di sekitar kita tentang diri kita sendiri. Bagaimana mereka menilai kita, kemudian potensi apa saja yang mereka lihat dalam diri kita. Kita harus berani membuka hati dan pikiran untuk menerima seluruh masukan dan penilaian orang tentang kita. Kemudian hasil tersebut kita kombinasikan dengan evaluasi yang kita buat untuk diri kita sendiri, mengenai visi kita, gairah kita akan suatu bidang tertentu, pengalaman, keahlian tertentu, dan juga tujuan dari hidup dan karir kita. Setelah kita memiliki peta potensi diri, maka pada tahap kedua adalah fase pengekspresian diri. Dalam tahapan ini, kita harus mengkomunikasikan secara tepat seluruh atribut yang potensial dan unik, yang orang lain dan khususnya dari target audience perlu ketahui tentang diri kita. Mengkomunikasikan atau mengekspresikan potensi diri kita dapat dilakukan dengan berbagai cara dan wahana media yang tepat. Dan dalam hal ini, sebuah rencana komunikasi yang komprehensif harus disesuaikan dengan media yang akan kita gunakan, baik medium online seperti FB, Twitter, LinkedIn, Google, dan sosial media lainnya, maupun offline yaitu penampilan kita sendiri, kemudian kegiatan yang kita ikuti, body language kita, dan juga gaya bicara kita. Fase ketiga adalah pembedaan.
kita harus menelaah dengan seksama tentang potensi apakah yang paling spesifik dapat mencerminkan personal kita secara unik. Dan keunikan tersebut akan menjadi pembeda antara kita dengan orang lainnya atau kompetitor kita. Setiap individu adalah unik, memiliki satu atau beberapa hal yang tidak akan dimiliki oleh individu lainnya secara persis sama. Hal ini dapat berasal dari dalam diri kita sendiri dan juga dari luar. Potensi yang dapat menjadi uniqueness atau pembeda antara kita dengan kompetitor harus secara konsisten kita sampaikan, baik dalam aktivitas di tahap kedua tadi dan juga dalam pekerjaan ulang resume atau CV kita. Dengan melalui proses tahapan 3P inilah, maka kita akan sukses dalam membangun personal brand kita. Dan jika kita mampu mengibarkan personal brand secara tepat, maka beberapa benefit yang akan kita peroleh adalah: 1. Menjadi top of mind dalam benak seluruh audiens kita. Kemudian kedua, dapat meningkatkan kepercayaan audiens akan diri kita. Ketiga adalah memperkokoh diri kita dalam peran leadership. Kemudian keempat, meningkatkan prestis kita. Kelima adalah mendapatkan pengakuan yang baik. Dan keenam adalah mempermudah dalam mencapai tujuan dan kesuksesan kita sendiri. Mari kita mulai personal brand kita. Salam performa.